Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Oktavianto Laksa dengan NIM 2022-1101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Fuzzy Inference System pada mata kuliah Sistem Kontrol Fuzzy. Nah, untuk Fuzzy Inference System itu apa? Fuzzy Inference System atau FIS yaitu suatu sistem yang berbasis logika fuzzy yang digunakan untuk memetakan input ke output menggunakan logika seperti yang digunakan manusia dalam mengambil suatu keputusan. Sistem ini sangat berguna dalam menangani ketidakpastian atau informasi yang tidak tepat, seperti istilah tinggi, rendah, dan cukup. Nah, kemudian terdapat struktur dasar dalam FIS atau Fuzzy Inference System ini. Yang pertama, kita harus melakukan fuzzifikasi, yaitu mengubah nilai data Chris menjadi nilai fuzzy berdasarkan membership function. Kemudian terdapat rule base, yaitu sekumpulan aturan logika fuzzy yang menjadi otak dari sistem fuzzy, tempat semua logika keputusan disimpan dan digunakan untuk menghasilkan output berdasarkan kondisi input. Kemudian yang ketiga itu ada inference engine, yang sini berfungsi untuk menganalisis input fuzzy dari falsifier dan menerapkan aturan-aturan dari rule base. Kemudian defuzzification yaitu mengubah output fuzzy menjadi output trace yang bisa digunakan oleh sistem. Kemudian untuk alur kerja dari diagram tersebut yaitu input akan masuk, kemudian akan difuzzifikasi dalam bentuk fuzzy. Nah, kemudian inference engine memproses input fuzzy yang tadi telah di Fuzzyfear menggunakan aturan dari rule base, hasilnya adalah output fuzzy. Kemudian output fuzzy ini dia akan mendiversifikasi agar menjadi output yang nyata. Database dan rule base digunakan oleh Fuzzyfier dan Inference Engine sebagai referensi dalam suatu proses. Nah, kemudian untuk perbandingan antara FIS, di sini kita terdapat dua metode, yaitu metode Mamdani dan juga Sugeno. Nah, untuk Mamdani sendiri, dia berupa himpunan fuzzy. Kemudian untuk Sugeno, dia nilainya itu outputnya itu dalam bentuk crypt atau nilai numerik langsung. Kemudian pada Mamdani, dia pada diffusifikasi dia memerlukan, contohnya menggunakan metode centroid. Pada Sugeno, dia tidak selalu diperlukan karena output sudah dalam bentuk numerik. Kemudian untuk fungsi output di sini pada Mamdani dia masih memanfaatkan fungsi keanggotaan, sedangkan pada Sugeno di sini dia menggunakan fungsi linear atau konstan. Kemudian untuk bagian kompleksitasnya itu pada Mamdani dia lebih intuitif karena dia lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, sedangkan pada Sugeno dia lebih komputasional, cocok untuk sistem otomatis. Contoh outputnya pada Mamdani dia akan muncul misal huruf adalah fuzzy laku, kemudian didiversifikasi menjadi 80. Nah, sedangkan pada Sugeno dia itu tidak menggunakan apa namanya itu fungsi keanggotaan. Di sini dia langsung menggunakan nilai yaitu langsung 80. Nah, kemudian untuk kesesuaiannya pada Mamdani dia lebih cocok untuk sistem yang berbasis dalam bentuk manual. Kemudian untuk Sugeno dia cocok untuk sistem yang adaptif dan matematis yang memiliki sistem otomatisasi yang tinggi. Nah, untuk contoh penerapannya pada yang Mamdani di sini kita terdapat 4 karakteristik, yaitu untuk karakteristik Mamdani itu seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan aturan berbasis logika linguistik. Contohnya itu tadi tinggi dengan nilai 80%. Kemudian untuk input dan output dipresentasikan sebagai himpunan fuzzy. Output fuzzy harus melalui defuzzifikasi agar menjadi angka nyata. Pendekatannya mirip dengan cara manusia dalam mengambil suatu keputusan. Contohnya adalah sistem pendingin ruangan otomatis. Bayangkan jika sebuah sistem yang mengatur kecepatan kipas angin dalam ruangan berdasarkan suhu udara. Ketika udara sangat panas, sistem akan mempercepat kipas. Ketika udara hanya sedikit hangat, kipas hanya berputar pelan. Ini kita menggunakan rumus if then. Nah, kemudian saat udara terasa sejuk, kipas bisa berhenti atau berjalan sangat lambat. Dalam prosesnya, suhu akan dibaca dalam bentuk angka, kemudian akan diterjemahkan menjadi dingin, hangat, dan juga panas. Nah, kemudian untuk keputusan yang diambil menggunakan pemahaman linguistik tadi, outputnya dapat berupa kecepatan kipas dalam bentuk derivasi, misalnya sedikit cepat, cukup cepat, lalu diterjemahkan kembali menjadi nilai yang aktual. Nah, untuk contoh terapannya dalam Sugeno, yaitu dia memiliki 3 karakteristik.
seperti yang tadi saya rangkum pada bab sebelumnya. Pada Sugino dia mirip dengan Mamdani, tetapi outputnya berfungsi matematis atau nilai yang tetap, tidak dalam bentuk fasi, yaitu seperti tinggi atau depan, belakang, tengah, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua itu dia lebih cepat dan efisien secara komputasi karena cocok untuk aplikasi secara real time. Kemudian sangat cocok diintegrasikan dengan sistem lain seperti Anvis atau kontrol adaptif. Kemudian untuk contoh studi kasusnya itu dalam mobil canggih, suspensi atau peredam kejut menyesuaikan kekakuan yang tergantung pada yang pertama, kecepatan mobil, yang kedua, kondisi jalan. Misalnya jalannya itu berlubang, datar maupun berbatu atau salju dan lain-lain misal. Sistem akan membaca nilai getaran dari kecepatan mobil, lalu menghasilkan tingkat kelakuan suspensi dalam bentuk angka yang spesifik, misalnya dari 47 dari 100. Tidak perlu tahapan menerjemahkan kembali ke bahasa manusia karena hasil akhirnya memang digunakan oleh sistem fisik, misalnya sistem suspensi aktif. Kemudian, kapan sih kita menggunakan sistem ini? Yaitu kita menggunakan sistem inferensi yang Sugeno. Kita dibutuhkan saat melakukan kecepatan pemrosesan yang tinggi. Kemudian cocok untuk sistem yang otomatis dan juga responsif. Kemudian sangat baik diintegrasikan dengan sistem kecerdasan buatan, prediksi ataupun pembelajaran. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama adalah FIS atau Fuzzy Inference System adalah sistem yang mengubah input menjadi output melalui aturan berbasis logika fuzzy. Kemudian terdapat tiga tahap dalam falsifikasi inference system, yaitu falsifikasi, yaitu mengubah nilai input menjadi nilai fuzzy. Kemudian ada inferensi, penerapan aturan fuzzy. Kemudian ada defalsifikasi, mengubah output fuzzy menjadi nilai numerik. Keuntungan utama yang dapat kita terima dalam menggunakan fuzzy inference system yaitu dapat menangani ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap, serta menangani variabilitas dalam sistem yang tidak dapat dijelaskan dengan mode matematis konvensional. Kemudian untuk dua metode ya, pada Mamdani dia lebih cocok untuk aplikasi memerlukan interpretasi manusia secara langsung dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian pada Sugino dia lebih efisien untuk aplikasi kontrol otomatis dan perhitungan numerik, namun kurang intuitif daripada Mamdani. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.